lagi bareng kita berdua. Iya kan Pak, nama acaranya masih ingat kan nama acaranya? Masih dong. Apa tuh Pak acaranya? Oke, ngomongnya harus tetap seru ya. Apalagi harus tetap sehat di masa pandemi kayak gini, ya kan? Ayo kita ulangin bareng-bareng Pak. Oke. Nah Pak, hari ini ya Pak, aku tuh tadi pagi ya, apa tuh namanya, baca-baca lagi nih. Serius nih kayaknya nih. Apa sih namanya di Instagram gitu ya. Terus aku ngeliat juga di Facebook, di Twitter. Pada rame loh Pak orang ngomongin satu topik apa ya? Apa tuh Pak? Resesi. Iya kan. Jadi tuh kayaknya sekarang lagi pada heboh gitu Pak ngomongin si resesi ini. Kayaknya kenapa bikin heboh karena juga kalau aku lihatnya sih kayaknya bukan hanya di negara kita aja nih Pak. Kayaknya negara-negara yang sudah lumayan maju kayak Amerika Serikat maupun Uni Eropa sampai Hong Kong pun kayaknya udah merembet-merembet ke arah resesi gitu kan Pak. Nah sebenarnya tuh kalau kita boleh cerita-cerita ya Pak, kalau misalnya kayak resesi gitu ya, apa sih Pak itu kayak dia waktu saya pelajaran ekonomi gitu ada sih istilah resesi ya. Apa ya Pak ya misalnya ya? Apakah ada hubungannya sama ekonomi atau sebenarnya apa ya Pak ya? Pasti ada hubungannya dengan ekonomi ya, namanya juga resesi ekonomi ya. Tapi ini benar. Namanya juga resesi ekonomi. Ekonomi pasti ada hubungannya. Iya benar. Jadi benar sih ya, pandemi COVID-19 ini memang benar-benar memukul perekonomian dunia. Bukan hanya Indonesia saja ya. Jadi dari memukul perekonomian ini maka timbullah yang namanya resesi ekonomi tadi. Oke, gitu baik. Ini ada beberapa negara ya yang sudah secara resmi menyatakan mereka menghadapi resesi. Ya memang dampaknya sih kalau saya bilang cukup memukul dan negatif gitu ya Pak ya. Betul. Apalagi kalau misalnya sekarang ya banyak negara-negara tuh jadi dak-dikduk juga gitu kan Pak. Ikutin yang sudah ngumumin tadi ya. Paling ngumumin tadi itu selama ini kita melihat mereka tuh negara maju loh. Betul. Singapura, Korea Selatan, Amerika. Terakhir Uni Eropa juga mengumumkan bahwa mereka sudah memasuki masa resesi ekonomi. Iya. Gitu. Nah, Pak, kalau kita lihat-lihat ya, tapi banyak juga sih orang-orang yang memang menampilkan beberapa tips-tips yang menarik nih gitu kan. Mungkin kita juga bisa kita juga bisa bagi nih Pak buat ke teman-teman MNC Live gitu kan. Kira-kira apa aja sih kalau misalnya yang harus disiapkan atau antisipasi apa saja di ancaman resesi ini Pak gitu. Oke, dari beberapa sumber nih ya, bukan dari saya saja gitu. Betul. Itu nggak apa-apa loh. Saya rangkum dari beberapa sumber ya, beberapa tips atau beberapa langkah untuk menghadapi resesi ini ya. Pertama adalah kita harus menyiapkan dana darurat. Penting banget. Dana darurat itu dana yang bisa kita pakai kapan aja gitu ya Pak modalnya. Nah itu paling nggak berapa bulan gitu loh Pak? Kalau yang kita persiapkan kurang lebih 3-6 bulan. Oke, jadi contohnya kayak gini Tik. Kalau misalkan kita pengeluaran kita per bulan adalah 5 juta. Berarti yang perlu kita siapkan adalah 5 kali 3, 15 juta. Nah, sampai dengan 5 kali 6 bulan tadi, 30 juta. Berarti sekitar kurang lebih perkaliannya seperti itu ya. Untuk apa, Tik? Karena apa? Begitu kita nanti menghadapi resesi ekonomi ya, kehidupan kita masih tetap bisa berjalan normal dengan adanya dana darurat tadi. Betul. Nah, kemudian Pak, apalagi nih? Ini yang penting, Tik, ya. Mulai dari sekarang. Hemat. Ketawa ya hemat. Ya ini agak-agak susah sih sebenarnya ya. Apalagi kalau ngelihat sekarang banyak sale ya kan di Instagram Live ya kan langsung deh tring gitu masih beli bisa yang dibutuhkan jadi bukan beli yang diinginkan tapi yang dibutuhkan. Oke, baik. Berarti itu penting banget membeli kata kuncinya yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Dan ingat mungkin kita juga bisa mengganti beberapa kebutuhan kita ya dengan sesuatu yang sama tapi dengan harga yang lebih jadi contohnya kalau misalnya kita selama ini pakai brand A mungkin kita bisa ganti brand B tapi secara fungsionalnya sama tapi memang harganya mungkin lebih ekonomis gitu ya. Itu salah satu contohnya. Itu yang udah tadi hemat. Oke. Nah Pak selanjutnya nih kita bisa lakukan apa lagi nih? Punya kartu kredit? Ada sih. Ini yang penting ya, lunasi hutang-hutang yang tertunggal. Terutama tadi itu kartu kredit, pinjaman online. Nah itu harus dilunasi dulu. Betul. Itu penting banget supaya kita nggak goyang ya. Oke. Nah, dan yang kelima. Selanjutnya Pak. Kelima ini ya, orang
gini kan lagi pada nyimpen duit, takut ada apa-apa gitu kan. Tapi justru apa? Saat yang ini adalah saat seperti ini adalah saat yang tepat untuk tetap berinvestasi. I see. Jadi kita harus tetap berinvestasi nih teman MNC Live ya kan, karena penting banget. Betul. Nah, selanjutnya Pak yang belum dulu tadi penting. investasinya. Belum. Ternyata masih ada yang mau disampaikan. Karena kan banyak yang bilang, aduh, Mas Amin, kalau investasinya nanti di saham kan lagi naik turun nggak jelas. Ya gampang lah ya, kita investasinya cari yang aman-aman aja ya, kayak di reksadana, deposito. Dan ada MNC Live punya produk yang sangat bagus apa? Pelitaku, jangan salah ya, itu adalah salah satu produk investasi kita ya. Jadi di Pelitaku investasi plus perlindungan. Betul. Jadi ada lengkap investasi dan perlindungan. Oke. Di masa pandemi seperti ini kita harus memiliki yang namanya asuransi. Asuransi itu adalah jaring pengaman ya untuk kesehatan kita maupun finansial kita ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Jadi kesehatan harus utamakan. Kenapa harus punya? Pertama, tunggu nih, teman MNC Live, ini yang paling penting. Kenapa sih kita harus punya yang namanya asuransi? Kita bocorin ya, sekarang juga. Ada apa nih Pak? Harus beli. Harus beli, harus punya lah tadi Pak. Ya? Saya bilang punya ya beli dong Pak, ya kan? Pertama karena resiko kesehatan semakin besar. Betul. Ya, bukan hanya karena COVID-19, Tik. Ya, kita sekarang sudah memasuki musim DBD, tipes. Penghujan dulu. Musim penghujan. Saya langsung ingat karena tadi mau bilang COVID. Saya langsung inget dong ya, sakitnya lagi musim hujan gini. DBD tipes. Belum nanti maaf ya kalau nanti terjadi banjir. Benar. Betul. Itu pasti kan banyak banget penyakit. Untuk itu kita perlu yang namanya asuransi kesehatan. Betul. Asuransi kesehatan itu penting. Ya, asuransi kesehatan. Kenapa? Mungkin ada beberapa yang bilang, Mas Amin, saya sudah punya asuransi kesehatan dari kantor. Bagus. Bagus. Saya sudah punya asuransi kesehatan dari BPJS. Bagus sekali. Ya, tapi kita perlu tambahan juga. Betul. Itu ya. Jadi kita perlu yang namanya asuransi kesehatan untuk mengcover kesehatan kita. Kalau terjadi resiko tadi. Ya. Ada yang bilang juga kembali, Mas Amin tadi katanya suruh hemat. Kita sekarang suruh beli asuransi. Berarti kan harus mengeluarkan uang ya. Makanya dari itu tetap beli asuransi tapi dengan harga yang terjangkau. Belilah asuransi yang produk-produk berjangka. Nah, kenapa berjangka? Karena preminya sangat murah, sangat kompetitif ya. Bisa beli asuransi jiwanya, bisa beli asuransi kecelakaannya. Itu sangat murah. Benar, gitu, betul sekali. Dan itu sangat bermanfaat sekali. Itu terutama untuk kecelakaan, Tik. Ya, kita ada ya MNC Live itu punya yang namanya Haro Siaga. Nah, itu sangat murah. Betul banget. Itu belinya bisa juga mudah ya, Pak? Betul, belinya juga mudah ya. Terus covernya banyak ya. Di samping untuk resiko meninggal karena kecelakaan juga resiko berobat karena kecelakaan. Itu bagus sekali. Ya. Oke, yang ketiga ya yang perlu diingat ya, asuransi yang kita perlukan adalah beli asuransi yang simple, ya, dan tidak perlu ketemu dengan secara langsung dengan klien. Jadi teman MNC Live nggak perlu ribet ya kan, apalagi ketemu orang atau tatap muka itu kita hindari lagi pada masa seperti ini. Ada istilahnya apa Tik itu namanya? Physical distancing. Mudah-mudahan saya benar nyebutinnya. Itu yang harus diingat ya. Jadi kita nggak perlu ketemu. Kadang juga ini Tik ya, saya sering ketemu dengan teman-teman marketing, dengan teman-teman agent, dengan teman sales kayak gitu. Aduh Mas Amin nggak bisa jualan nih, karena apa? Karena nasabahnya nggak mau ketemu. Karena nasabahnya takut. Karena nasabahnya khawatir ya. Nanti kan saya dari luar kayak gitu, nanti saya bawa COVID kayak gitu. Oh, jangan khawatir. Kenapa tidak boleh khawatir? Karena kita punya sesuatu yang digital. MNC juga punya secara digital ya, e-submission sama Haro Apps. Ya, jadi nggak perlu ketemu klien secara langsung, kita sudah bisa klik. Nah, yang penting semuanya ada dari gadget. Sinyal lah ya Pak, kalau enggak gimana cara nyambungnya kalau nggak ada sinyalnya ya kan. Yang penting ada sinyal. Ya, klien tinggal kita hubungin lewat WA atau kita telepon, tinggal minta foto KTP-nya. Tinggal gitu aja ya? Iya, gampang banget. Tinggal isi datanya di e-submission atau Haro App. Langsung deh Capcus punya yang namanya asuransi. Jadi, nah, apalagi nih Pak?
kayaknya kita pengen rangkum sedikit ya kan buat teman-teman MNC Live ya kan. Kenapa sih kalau sekarang kita bagaimana caranya mengantisipasi yang namanya resesi ya kan Pak? Ya, pertama tadi. Yang pertama satu ya kan siapkan dana darurat. Oke. Kurang lebih berapa bulan sampai berapa 3 bulan? sampai 6 bulan teman MNC Live ya kan supaya kita bisa tetap hidup. Ya. Oke. Nah, yang kedua kita harus 3H atau 3H kalau bahasa Indonesianya ya kan. Hemat. Oke. Hemat. Ingat ya? Betul. Nah, ya, hemat. Jangan party dulu dong. Tik kan tukang party ya. Oh. Agak ini ya, Pak. Party goers gitu ya, jangan dong. Ya kan masa gini nggak boleh party goers. Ngomong tentang hemat, Tik ya. Mungkin Tika kan melihat saya sekarang pakai sepeda ya kerjanya ya. Oke. Nah, itu juga sebenarnya salah satu penghematan loh, Tik. Oke, baik. Di samping sehat, hemat, tapi sehat, juga gitu. hemat. Nggak ya apa-apa kan? Boleh, Nah, Pak, iya, boleh. Itu salah satunya ya, teman-teman MNC Live. Betul sekali. Terus yang ketiga, kita harus juga cari penghasilan tambahan yang tanpa menyampingkan penghasilan utama kita. Ya, betul. contohnya apa sih, Tik? Kalau misalnya kita mau jualan online boleh. Atau mungkin teman MNC Live sekarang banyak yang namanya jualan kue atau jualan apa juga sih namanya online nasi sekarang uduk, banyak. Sarapan juga banyak tuh pagi-pagi. Ini bisa aja yang jualan nih. Online boleh. Nah, yang keempat supaya tetap kita bisa baik kehidupannya, jangan lupa lunasi utang yang berbunga tinggi. Nah, ya, betul. Pinjaman online, kartu kredit. Betul. Kan, ya, Plus adalah tetap berinvestasi ya kan. Yang harus ditekankan. Apalagi jangan lupa beli produk beli taku. Kemudian kita harus juga yang namanya beli asuransi berjangka. Karena harganya affordable atau mudah untuk dimiliki. Betul sekali. Dan yang terakhir itu adalah beli asuransi yang simpel, gak perlu ribet. Kenapa? Dan memperhatikan physical distancing. Nah, itu yang penting. Untung saya hafal teman MNC Live. Oke. Ya, betul. Gitu. Dan pamungkasnya nih Pak dari kita. Sekarang pemerintah ataupun di mana-mana selalu menggembor-gemborkan namanya 3M. 3M. Betul. 3M itu apa aja, Pak? 3M itu menjaga jarak. Betul. Betul. Memakai masker. Betul. Terus mencuci tangan. Betul. Plus satu dong. Oh, ada satunya. Iya, apa plus itu satu satunya? ya. Miliki asuransi. Betul sekali. Harus ya. Top dan pamungkas ya kan. Jadi harus 3M plus 1. Oke, ulang ya 3M plus 1-nya tadi. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan yang terakhir memiliki asuransi. Penting banget ya teman MNC Live. Jadi jangan sampai lupa. Oke? Kalau ada teman MNC Live ingin nanya-nanya tadi produk kita yang bagus banget tadi itu kemana? Nah, teman MNC Live bisa langsung aja call ya kan. Call ke 1500 899 extension 1. Oke kan? Atau buat teman MNC Live yang belum join Instagramnya MNC Live bisa join langsung ya kan, sayang banget. Di situ bisa DM Betul, bisa DM. Ketik aja namanya, kemudian pertanyaannya apa, dan tinggalkan juga nomor teleponnya supaya lebih mudah dihubungi oleh kita. Betul sekali. Dan jangan lupa terakhir, like. Oke, ini yang paling saya suka ya kan. Subscribe, like, and share. Channel YouTube kita ya. Betul. Jangan lupa di YouTube kita. Atau ketik aja nih Sabikul. Udah langsung deh muncul ya kan program kita. Oke, sampai jumpa teman-teman MNC Live dalam Sabikul berikutnya. Thank you.